Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mak? Mak, biasanya kalau kita sebagai owner melayani konsumen kan bisa lah ya dengan totalitas sebaik mungkin, ramah gitu ya. Tapi ketika kita sudah mulai rekrut admin, seperti yang di bukunya RAM SBO kan diajarin untuk kita rekrut admin ya, supaya ada yang ngebantuin untuk jawab-jawabin chat, sekian ratus chat itu harus ada yang ngebantuin ya, supaya nggak kita terus gitu. Nah, tapi gimana sih caranya supaya apa yang cara yang kita lakukan untuk melayani konsumen yang dengan standar baiknya kita itu bisa diterapkan juga dengan si karyawan gitu. Gimana caranya? Yang pertama adalah yang pasti kita harus bikin kayak format-formatnya gitu loh, Mak. Jadi cara menjawabnya itu harus seperti apa, kemudian cara rekap ordernya seperti apa, itu semuanya disusun dalam seperti SOP gitu kan ya. Nanti karyawan tinggal dicoba-coba aja. Mungkin kalau memang misalnya harus ada apa pengembangan kalimat, itu juga ada patokan-patokannya gitu. Jadi misalnya kalau ada konsumen nanya nih, misalnya tiba-tiba harganya berapa kayak gitu ya. Nah, itu kalau di chat, misalnya bukan di komen ya, misalnya kalau di chat WA, BBM atau lain, itu sebaiknya Mak ajarin ke karyawan untuk sebelum menjawab harganya berapa, Mak jelaskan dulu, kita harus tanya namanya gitu, Mak. Jadi tuh sekarang dengan banyaknya online shop, banyaknya orang yang menjual produk yang sama, sekarang saingannya bukan hanya dari harga, bukan hanya dari kualitas produk, bukan hanya dari kecepatan, bukan hanya dari foto yang bagus, tapi dari pelayanan itu yang bikin konsumen tuh nempel gitu. Jadi kita tuh berlomba-lomba untuk mengambil hatinya konsumen, gimana caranya mereka betah jadi konsumen loyal, terus-terusan belanjanya di kita gitu. Jadi salah satu cara memenangkannya adalah dengan kitanya ramah seramah-ramahnya. Kalau saya sih prinsipnya SKSD aja gitu kali ya dengan konsumen gitu. Jadi misalnya kalau tadi ada yang nanya harganya berapa gitu. Nah, jangan langsung dijawab harganya, Mbak. Tanya dulu dengan Mbak siapa gitu ya. Misalnya dia bertanya dengan harganya berapa sis, maka kita menggunakan metode mirroring namanya. Jadi kita harus bertanya juga dengan menggunakan kata sis. Jadi jika dia berkata harganya berapa sis gitu, maka kita menjawabnya dengan sis siapa, saya dengan Muri gitu. Gitu dulu, Mak, sampai akhirnya dia menjawab namanya. Kecuali memang dia ngotot untuk tidak memberikan nama, ya sudah layani saja. Tapi biasanya kalau konsumen yang memang dia udah niat mau beli, artinya mereka akan mengirimkan data untuk pengiriman kan, pasti dia akan kasih tahu kok namanya siapa gitu. Kecuali mungkin kalau itu adalah kayak kompetitor mata-mata gitu ya, sekedar kepo-kepo nanya harga-harga berapa, ukuran dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah jadikan standar, Mak, bahwa ketika karyawan atau CS atau admin itu chatting dengan konsumen, selalu tanyakan dulu siapa namanya, harganya berapa sis, dengan sis siapa ini, saya dengan Muri. Jadi harus memperkenalkan nama juga ya. Jadi kita supaya sopan, kitanya memperkenalkan nama dulu. Nah, oke, sudah dijawab nih dengan saya Ira gitu ya, dengan saya Ira. Hai sis Ira, untuk produk ini harganya sekian, ukurannya ini, ready stocknya ini dan sebagainya. Nah, ketika konsumen sudah memberikan namanya, maka yang berikutnya adalah setiap percakapan itu kita harus terus-terusan mengucapkan namanya gitu. Jadi tadi kan dengan Ira ya. Jadi ya ini sis Ira yang ready stock ukurannya ini. Oh, aku mau dong ukurannya yang ini sis. Dia jawabnya seperti itu kan. Maka kita menjawabnya, baik sis Ira, kami akan siapkan produknya ini. Untuk harganya segini. Jadi setiap tektok percakapan tadi ya, kita harus terus-terusan sebutkan namanya gitu dengan Ira. Nah, dengan begitu maka konsumen akan nyaman gitu, Mak. Kita sendiri ya, kalau ngobrol sama orang gitu ya, kita disebutkan namanya kan juga enak ya, lebih akrab gitu ya, lebih nyaman, lebih dia menghargai kita gitu. Nah, itu pertama masalah nama. Nah, yang kemudian berikutnya adalah nih kalau orderan tuh biasanya gini, apalagi kalau produknya perintilan kayak Raza tuh kan kecil-kecil ya produknya ya. Jadi misalnya jadi kalau orang sekali beli itu nggak cuma satu, karena kan sayang di ongkir. Jadi sekilo misalnya muat 5 gitu. Maka si konsumen kan akan memilih 5 produk atau 5 warna. Itu kan terkadang suka gonta-ganti gitu ya. Nggak jadi deh Mbak, yang ini aja, udah chat bawahnya lagi. Yang ini aja deh gitu kan. Yang ini aja gitu. Akhirnya gonta-ganti gitu. Kita agak pusing juga ngelayanin, tapi ya sudahlah, itulah konsumen gitu ya. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan pengiriman,
kesalahpahaman gitu ya antara konsumen dengan penjual, dengan kita dengan CS, maka harus ada standar rekap order, Mak. Jadi ketika sudah selesai, ada lagi Mbak Ira, ada lagi Sis Ira, tadi Sis ya, ada lagi Sis Ira, oh sudah ini aja gini-gini, baik Sis Ira, akan kami rekap dulu ya, maka kita wajib membuat standar rekap gitu loh, Mak. Jadi Sis Ira produknya ini warnanya Inner Ninja klasik hitam 1, Inner Ninja klasik soft pink 2, Inner Ninja shawl hitam 1 gitu ya, misalnya itu direkap semua. Total segini, ongkos kirim segini, alamat pengiriman ini, nomor telepon. Kemudian baru cantumkan nomor telepon, dan di bawahnya disisipkan juga kayak peraturan gitu ya, misalnya booking 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam gitu, tergantung dari kebijakan dari masing-masing all shop. Jadi dari chat aja itu udah harus ada standar-standarnya gitu. Saya pun masih terus evaluasi tim SBO dan Raza ya, nggak mungkin Mak kita sekali ngajarin itu bisa terus-terusan gitu, mereka ingat, ataupun di saat chatnya lagi ramai gitu kan ya, dengan harus menjawab sekian ratus chat, itu kayak mereka untuk bisa beramah-ramah itu kayaknya agak susah gitu ya, atau untuk harus punya effort lebih untuk ngetik namanya, bagaimana kalau namanya susah gitu kan ya. Tapi itu kita terus ingatkan ke mereka bahwa itu sangat penting sekali, bahwa menyebutkan nama saja di percakapan itu akan mengikat hati mereka gitu, Mak. Itu baru satu hal kecil yang akan Mak pelajari kalau Mak ikut kelas utama SBO. Saat ini kelas utama SBO sudah berapa puluh angkatan ya, jadi nama-nama kelasnya itu beda. Kalau yang Mei ini insya Allah kelasnya adalah kelas 816. Nanti setelah Mak belajar di kelas utama ini jadi kelas utama ini kelas basic untuk yang baru mulai online shop. Jadi lebih banyak fokus ke membedah online shop itu seperti apa, bahkan sampai ada penentuan harga jual, kemudian ada penipuan di online shop itu seperti apa, kemudian mencari target market, kemudian juga ada sistem keagenan. Nah, jadi kalau yang mau pelajari sistem keagenan juga akan ada di sana. Kemudian lebih banyak fokus ke Facebook marketing gitu. Nah, jadi kalau setelah selesai belajar di kelas utama selama 2 bulan jadi belajarnya 2 bulan, belajarnya seminggu 2 kali, full online. Dari jam 9 sampai jam 11 siang. Sekarang sudah belajar siang, udah nggak malam lagi karena saya udah nggak sanggup ngajar malam. Kemudian nanti setelah 2 bulan itu nanti Mak akan digabungin ke grup alumni, Mak. Jadi di SBO ini kita ada grup alumni yang sekarang jumlahnya sudah berapa ya dia ya? 2000-an lebih ya? Udah lebih dari 2.500, 2.600 itu ya, sekitar 2.500 orang yang tersebar di 15 negara, Mak. Jadi seru banget nanti kalau udah ngumpul di grup alumni. Nanti di sana akan ada update, insya Allah update hampir setiap hari. Ada ketua kelasnya itu Mbak Khairul Indahwati yang akan membimbing teman-teman untuk cari updatean, misalnya Facebook sekarang udah bisa apa, Instagram sekarang udah bisa apa, ada update apa lagi gitu ya, udah ada aplikasi apa, nanti itu akan kita sharing. Kemudian juga akan ada storytelling yang akan saling menguatkan antara sesama alumni. Biasalah namanya mama ya, kalau berbisnis itu ada up and down-nya ya, Mak. Kadang kalau kita lagi down tuh kita butuh teman-teman yang bisa saling menguatkan gitu. Nah, alhamdulillah ada grup alumni ini yang bisa kita saling tempat curhat, saling ngingetin. Kita akan banyak membaca kisah-kisah dari teman-teman alumni yang mereka sudah survive dengan segala ujian yang Allah kasih. Jadi di bisnis ini ternyata bukan hanya berapa modal yang kamu punya, bukan berapa hebat produknya, bukan berapa banyak konsumennya, tapi berapa kuat mental untuk mengikuti segala tangga-tangga menuju kesuksesan itu, Mak. Gitu, Mak. Oke, jangan lupa ya, tadi apa hari ini pelajarannya? Sebutkan nama konsumen ya. Selalu sebutkan nama konsumen. Sis Ira, kalau dia memanggil kita Mbak, kita pun akan menjawabnya dengan Mbak gitu ya. Ada Mbak, ada yang MBA, ada yang MBAK. Itu pun harus beda, Mak. Kalau dia menggunakan Mbaknya pakai K, kita ketiknya juga menggunakan pakai K. Kalau dia memanggil kitanya Bunda, kita akan menjawabnya dia Bunda Ira gitu. Atau dia jawabnya Ukti, ya kita pun jawabnya Ukti Ira, seperti itu. Jadi akan lebih nyaman gitu konsumen merasakan kedekatan di antara kita. Nah, mudah-mudahan dengan begitu konsumen bisa nyantol deh sama kita. Insya Allah jadi konsumen loyal ya. Gitu pun tergantung gimana pelayanannya kita, dan juga tergantung bagaimana kita mempertanggungjawabkan produk-produk tersebut. Oke, gitu aja, Mak. Selamat praktek.
Dan jangan lupa kalau teman-teman mau ikut kelas 816 itu akan mulai di awal Mei 2017 insya Allah. Kelasnya terbatas, jadi siapa duluan yang daftar itu yang akan kami prioritaskan. Sabar aja kalau menunggu chatnya belum dijawab ya. Nanti silakan, ada nomor teleponnya di sini, kelas utama 816. Assalamualaikum.